Lazimnya setiap kegiatan usaha selalu mengandung risiko, pemirsa. Jenis bisnis juga memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda pula. Namun tidak berarti segala risiko itu tidak bisa ditekan dan diatasi. Lantas apa saja pilihan investasi yang tepat untuk mengimbangi risiko bisnis? Saya akan membahasnya bersama perencana keuangan Prita Hapsari Gozi, langsung di sebelah saya. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Mbak Dias. Ya, kalau kita berbicara investasi ini pasti sudah dekat ya dengan portofolio yang harus kita diversifikasi, rebalancing dan sebagainya. Nah, bagaimana kita harus mengatur supaya investasi tersebut tidak hanya menjadi wadah ataupun juga keranjang bagi telur-telur kita, tetapi juga bisa mensupport kegiatan bisnis kita. Oke, jadi pertama-tama yang kita harus lihat adalah risiko apa saja yang mengintai modal yang kita tempatkan dalam bentuk bisnis. Nah, risiko yang paling pertama itu adalah risiko terjadinya gagal bayar. Gagal bayar apa? Apabila kita menempatkan dana di suatu usaha kecil, menengah gitu, kemudian pada saat dijanjikan untuk jatuh tempo, untuk dikembalikan kepada kita, itu tidak bisa dibayarkan oleh si pemiliknya. Karena kita tetap harus bedakan antara uang rumah tangga dengan uang usaha, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah faktor risiko likuiditas. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya sampai semua dana rumah tangga ditempatkan dalam modal bisnis, kemudian rumah tangga ini membutuhkan dana, katakanlah untuk membayar uang sekolah anaknya, lalu mau ditarik dari modal, tetapi modalnya sedang diputar dalam bentuk modal kerja dan lain-lain gitu, sehingga tidak bisa ditarik dalam bentuk tunai. Nah, itu resiko yang terbesar dalam suatu bisnis. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau mendiversifikasi risiko tersebut, kita harus cari investasi yang risiko likuiditasnya rendah dan risiko gagal bayarnya pun lebih rendah dibandingkan dengan bisnis. Nah, kira-kira gitu. Investasi apa nih Mbak? Kalau biasa kan kita bilang deposito, tapi deposito kan jangka panjang kita dapatnya kan. Kemudian kalau misalnya reksadana bagaimana? Kan ada 4 jenis tuh, yang mana yang paling cocok? Oke, jadi pertama-tama adalah seorang entrepreneur itu harus punya simpanan dalam bentuk deposito. Jadi depositonya kita bisa buat dalam jangka waktu 1 bulan, di mana nanti akan di roll over secara otomatis apabila kita belum membutuhkan dananya. Kenapa? Karena dana ini setidaknya kita tempatkan sekitar 10% dari semua uang yang dimiliki, ini untuk mengantisipasi resiko likuiditas. Jadi pada saat keluarga membutuhkan dana tunai namun tidak bisa diambil untuk usaha, ini kita punya ini. Bahkan nanti deposito ini pun pertama, dia bisa membantu usaha kalau misalnya usaha juga membutuhkan likuiditas. Kadang-kadang ada risiko juga dari segi pembayaran transaksi. Jadi misalnya kita udah jualan, kemudian pembeli kita bayarnya misalnya baru menunda atau secara kredit dan lain-lain. Sehingga kita akhirnya kekurangan likuiditas, sedangkan kan biaya listrik, gaji pegawai dan lain-lain tetap harus bayar. Terus kemudian nanti ngambil kredit misalnya. Betul, daripada ambil kredit kita bisa cairkan deposito. Misalnya pun juga mau ambil kredit, sertifikat deposito itu bisa diagunkan. Jadi ini bisa menjadi sesuatu hal yang menarik sekali. Selain si pemilik usaha bisa mendapatkan bagi hasil dari situ, namun kalau sampai terjadi risiko likuiditas, maka deposito ini dapat berperan dengan sangat baik. Gitu. Itu salah satu contohnya. Apa sebaiknya tidak usah investasi dulu ya kalau mau bisnis ini? Oh jangan, karena kalau misalnya semua dana investasi kita ditempatkan dalam bisnis, bahayanya adalah satu, kita tidak punya alternatif lain saat kita punya kebutuhan finansial yang sifatnya jangka menengah contohnya. Jadi kalau dari tabungan nggak bisa? Nggak bisa, karena kalau tabungan itu sifatnya adalah lebih untuk jangka yang sangat pendek. Nah, kita kan tahu bahwa inflasi saja itu sekarang sekitar 7% per tahunnya. Lalu kalau misalnya kita hanya tempatkan di tabungan, kan uang kita akan daya belinya menurun terus setiap tahunnya, terkena risiko inflasi. Sehingga kita harus juga menempatkan sebagian dari dana kita di investasi yang sifatnya jangka menengah. Oke, jadi ada bisnis, ada juga investasi di sini. Betul. Proporsinya berapa Mbak Prita? Proporsinya adalah jika investor ini memiliki banyak kebutuhan dalam jangka menengah, maka untuk usaha barangkali hanya ditempatkan sekitar 50 sampai dengan 70%. Kemudian 20%-nya bisa tempatkan investasi yang untuk jangka menengah, 10%-nya tetap harus ditempatkan dalam deposito. Tabungan ya. Oke, kalau tadi dibilang ada di situ instrumen investasi yang harus digunakan. Jadi tadi lebih baik reksadana begitu ya?
Kalau misalnya pilihannya adalah untuk yang jangka menengah, salah satu yang bisa dipakai adalah reksadana. Kenapa? Kalau pengusaha ini adalah usaha kecil menengah, kalau dananya terbatas, maka pilihannya memang hanya di reksadana. Kalau dananya tidak terlalu terbatas, misalnya dia punya ratusan juta rupiah, ini masih punya alternatif bisa ditempatkan di properti. Oke, 50-70% untuk bisnis, kemudian sekitar 20% untuk investasi dan 10% untuk deposito katakanlah. Tapi ketika sekarang kondisi ekonomi sudah akan mungkin berbalik ya. Nah, itu bagaimana? Karena kita lihat di sini UMP kemungkinan akan naik ketika kita harus menggaji karyawan gitu. Kemudian juga nantinya BBM akan naik, tentu ini juga akan mempengaruhi biaya produksi kita begitu sebagai pengusaha. Apa yang harus kita rebalancing di portfolio kita? Oke, pada saat kita mengantisipasi adanya kenaikan BBM dan ternyata misalnya kenaikan BBM itu punya pengaruh yang besar terhadap usaha kita, karena belum tentu semua usaha itu akan terpengaruh dampaknya secara rata ya terhadap kenaikan BBM. Kalau dampaknya besar sekali, artinya dana cadangan untuk usaha itu harus diperbesar. Kenapa? Karena satu, keuntungan kita mungkin dalam jangka pendek akan menurun. Apabila keuntungan menurun, kita harus punya antisipasi dana cadangan yang cukup untuk membiayai operasional usaha kita. Yang kedua adalah apabila likuiditasnya semakin rendah, karena dengan adanya kenaikan BBM, kemudian terjadi kenaikan yang lain-lain lah gitu, itu ada kemungkinan customer kita, pelanggan kita itu bayarnya jadi agak seret gitu bahasanya ya, bahasa usahanya gitu. Sehingga kita harus punya istilahnya cadangan likuiditas yang lebih besar lagi. Jadi kalau tadinya hanya 10% dan kita tahu usaha kita ini akan cukup terkena dampaknya, barangkali kita akan naikkan. Sehingga kalau misalnya mau menempatkan modal lagi, kita tunda dulu gitu. Saat ini mungkin kita lebih melakukan penambahan reservasi dana untuk likuiditas usaha kita. Ini di luar konteks kapasitas Anda sebagai perencana keuangan begitu ya, tapi klien-klien Anda kan kebanyakan bergerak di bidang bisnis. Ketika kita baru akan memulai sebagai entrepreneur, sebaiknya menembak bisnis seperti apa saat ini? Maksudnya menembaknya gimana nih? Menembak bisnis kuliner kah? Atau yang lebih gainnya lebih tinggi? Atau bagaimana? Gini, kalau berbicara mengenai jenis usaha, saya tidak bisa memberikan saran secara umum karena kita harus melihat klien itu secara khusus. Dia punya kapabilitas di mana, keahlian, lokasi, dan lain-lain. Namun, semua usaha itu harus dimulai dengan adanya business plan atau perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis ini tidak hanya meliputi kita mau jual barang apa, kemudian dan lain-lain. Tapi kita juga harus memikirkan ada marketing plan di situ. Pemasarannya bagaimana. Kemudian yang paling penting lagi adalah untuk mewujudkan itu harus ada financial plan-nya. Financial plan untuk bisnis, bukan untuk rumah tangga. Nanti kita akan membahas itu ya. Financial plan for business. Saat lagi di Market Corner. Perubahan dunia yang sangat cepat menuntut Pos Indonesia bertransformasi menuju perusahaan jaringan yang efisien, handal, kompetitif, dan modern. Inovasi berbagai produk dengan teknologi informasi menjadi keunggulan dalam memenangkan era digitalisasi dan persaingan global. Jangan menaruh telur di satu keranjang. Tapi permasalahannya kalau keranjangnya banyak tapi telurnya sedikit, ini kan masalah lagi gitu kan. Modal terbatas, tapi kita harus berkreasi dengan yang namanya bisnis. Dan juga masih ada yang namanya instrumen investasi. Sebenarnya perlu nggak ini, sekali lagi kita tanyakan ya, investasi ini masih perlu nggak dengan pebisnis dengan modal terbatas? Oh tentu perlu, karena gini, konsep dasarnya adalah setiap rumah tangga, setiap orang itu harus mendiversifikasikan aset yang dimiliki. Aset ini bisa dibagi menjadi aset investasi fisik, contohnya emas, properti, tanah, dan lain-lain. Ada aset investasi surat berharga, reksadana, deposito, obligasi, saham, dan juga yang ketiga adalah aset investasi dalam bentuk bisnis. Yang bentuknya itu bisa berbentuk bisnis ataupun waralaba
laba gitu. Sehingga kalau misalnya seseorang berapapun dananya dia, tetap saja jangan sampai mengalokasikan hanya 100% dari dana investasi itu di kelas yang nomor 3 gitu. Baik. Yang kategori Sampai situ 3. misal kita karyawan, kita punya tabungan atau cash flow yang lumayan baik, stabil per bulannya karena ada monthly salary kan. Tapi kalau misalnya kita benar-benar pebisnis murni, apakah omset itu kemudian bisa kita breakdown gitu jadi investasi dan juga untuk rotasi bisnis itu sendiri? Oke, jadi kalau berbicara keuangan bisnis itu kita akan berbicara adanya laporan keuangan ya. Dari situ kita bisa ngecek. Nah, laporan keuangan ini nanti dikaitkan juga untuk yang tadi saya katakan business plan untuk suatu usaha. Pada saat dia mencanangkan business plan, dia harus punya target. Oke, ada proforma laporan keuangan yang harus dibuat untuk 1 tahun, 3 tahun sampai dengan 5 tahun biasanya gitu. Nah, setelah berjalan kan ada laporan keuangannya. Nah, ini akan dievaluasi, dibandingkan. Laporan keuangan ini akan bisa memperlihatkan kepada kita, khususnya adalah di bagian income statement, itu berapa sih keuntungannya, dan keuntungan ini didapatnya itu sebetulnya dari operasional atau non-operasional. Karena ini bisa beda-beda gitu kan, gross profit atau bagaimana gitu kan, karena kan nanti bisa dilihat di situ. Nah, untuk berbicara mengenai gaji si pemilik, saya selalu menganjurkan adalah meskipun kita pemilik usaha, kita tuh harus tarik gaji. Sehingga di situ akan masuk ke dalam bagian dari expenses dari usaha tersebut. Expenses itu biaya-biaya ya, bukan cost of goods sold. Kalau cost of goods sold itu dari barang yang memang kita jual. Nah, sehingga di situ akan terlihat omsetnya itu kan sebenarnya masih di atas ya gross profit. Itu belum dikurangi dengan biaya gaji si pemilik usaha. Nah, baru nanti dikurangi dengan gaji si pemilik usaha plus gaji-gaji pegawai, barulah dapetin net income di situ. Oke, jadi omset ini memang harus dikutak-kutik begitu ya? Oh iya dong. Sampai akhirnya dan tidak boleh terpakai sendiri. Tidak boleh, dan hasilnya nanti kalau ada net income di bawahnya, itu sebagian akan dimasukkan lagi jadi modal usaha, sebagian kan akan ditarik sebagai keuntungan alias dividen bagi si pemilik usaha. Nah, dividen inilah yang nanti bisa diinvestasikan untuk berbagai tujuan finansial rumah tangga. Baik. Nah, mudah-mudahan dengan obrolan pada hari ini dengan Mbak Prita Gozi ini bisa membuat Anda terinspirasi juga pemirsa bagaimana kira-kira mengalokasikan dana yang masuk ke kantong Anda. Dan kami akan segera kembali dengan informasi mengenai nelayan korban badai Haiyan yang menerjang Filipina setahun lalu yang mulai bangkit. Informasinya sesaat lagi.